Ya, tadi seperti kita dengar bersama-sama bahwa permohonan dari Pak Syahbirin Nur melalui kuasa hukumnya diterima sebagian, tetapi hal-hal yang pokok, terutama mengenai penerbitan sprindik, penerbitan SPDP, dan kemudian penetapan tersangka dari Pak Syahbirin Nur dinyatakan unprosedural, sehingga seluruh isi atau substansi dari penetapan tadi dinyatakan tidak sah. Sehingga oleh karena itu tadi juga kita dengar sama-sama terkait dengan melarikan diri, kemudian terkait dengan pemeriksaan absensia, itu pun sudah dipertimbangkan dengan cermat tadi oleh majelis, yang pada intinya kita dengar sama-sama bahwa Pak Gubernur tidak dalam status untuk melarikan diri karena tidak ada surat penetapan untuk melarikan diri, apalagi tentang DPO. Sehingga proses perkara ini tetap diperiksa. Itu saya kira ya. Berarti statusnya sebagai terperiksa? Sekarang Pak Syahbirin Nur kembali kepada asal, tidak dalam posisi apapun karena penetapan tersangkanya sudah dibatalkan. Berarti sesuai dengan KUHP biasa Pak, jadi ya, klarifikasi dulu saksi kemudian. Ya, tadi hakim juga mengutip beberapa pertimbangan, kemudian beberapa pendapat ahli bahwa karena Pak Syahbirin Nur ini adalah dalam status tidak tertangkap tangan, ya, karena ketika itu kan beliau tidak ada, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai tertangkap tangan. Mau tidak mau proses penetapan tersangka seharusnya kemarin itu adalah sesuai dengan KUHP. Jadi dimulai dengan pemanggilan, di dalam penyelidikan, permintaan keterangan, kemudian yang terpenting adalah pemeriksaan calon tersangka, itu harus dilakukan oleh KPK. Saya kira itu yang terpenting tadi dari intisari putusan pra-peradilan. Artinya yang penetapan Pak Syahbirin Nur sebagai tersangka itu telah dibatalkan karena tidak nanti prosedur. ada langkah hukum lagi dari pihak KPK nanti seperti apa Pak? Kalau kita melihat pada SEMA 1 2018 untuk upaya hukum pra-peradilan kan tidak ada. Jadi kembali masing-masing saya kira bisa menghormati putusan itu. Pak Syahbirin Nur dalam posisi sebagai warga negara yang bebas sekarang. Itu saya kira. Sebulan terakhir ini sebenarnya di mana sih Pak Syahbirin Nur ini Pak posisinya Pak? Ya, kebetulan saya tidak setiap hari bertemu atau berkontak dengan Pak Gubernur. Tentu saya tidak tahu di mana sekarang pun, di mana tidak tahu ya. Tetapi ketika kami mengajukan permohonan pra peradilan tanggal 10 itu, beliau ada di Banjarmasin. Alasan munculnya kemarin di apel di Pemprov Kalsel itu apa itu Pak? Ya. Kan sudah ada PLHD. Ya, kemunculan kemarin saya kira nggak ada kaitannya dengan pra peradilan ya. Karena pada saat pengajuan permohonan pra peradilan tanggal 10 itu Pak Gubernur ada, tidak kemana-mana gitu. Bahkan tadi juga sudah kita dengar sama-sama, Pak Gubernur tidak dalam posisi atau status melarikan diri. Ya, tadi sudah clear, sudah jelas semua. Terima kasih Pak. Oh, tidak ada kaitan. Pak. Benar administrasinya, tapi tidak apalagi alat buktinya udah didapat dari terkait substansinya secara Ya, materi perkaranya. ya, kami tidak bisa mengomentari itu karena ini zonanya zona pra peradilan, jadi tidak berbicara soal pokok perkaranya. Ya. Tapi nanti kami akan juga pelajari nanti alat bukti yang mana. Untuk penetapan tersangka selanjutnya oleh KPK bakal melakukan terapi lagi. Kita pikirkan nanti, belum tahu. Ya, sepanjang tidak prosedur, tentu kami mempunyai hak untuk pengajuan pra peradilan. Yap, terima kasih ya. Kamu dulu KPK ngomong ya orang jangan ya.
3 menyatakan surat perintah penyidikan tanggal 7 atas nama Sahbirin Nur adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum. Oleh karenanya berita hukum tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 4 menyatakan penyidikan yang boleh terpenuhi terhadap pemohon aturan dalam surat perintah penyidikan tertanggal 7 Oktober selama Sahbirin Nur adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum. Dalam karenanya berita hukum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 5 meminta kepada pemohon untuk menghentikan penyidikan terhadap pemohon yang dapat mendapatkan penyidikan tertanggal 7 Oktober nama Sahbirin Nur. 6 menyatakan tidak sah dalam putusan penetapan dikeluarkan oleh berlanjut oleh teman yang berkenaan dengan penetapan tersangka di kota termohon. 7 memulihkan segala hukum terhadap tindakan yang dapat oleh termohon. Ini ada revisi kepadanya kita lihat karena nomor surat perintah ya. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat masing-masing diberi tanda B1 sampai dengan ke-11 dan 2 orang ahli masing-masing senama Prof. Dr. Nur Basuki Minarno SHM dan Dr. Kairuda SHMH. Menimbang bahwa termohon menolak dengan tegas seluruh dalil pemohon dalam perkara hukum yang ditujukan kepada termohon. Dimana termohon menyatakan perintah selama diri pemohon adalah sah dan berdasarkan atas hukum mana dalam jawaban termohon. Menimbang bahwa untuk mendukung alasan penolakan tersebut, pemohon telah mengajukan surat tanda T1 sampai dengan tanda T152 dan 2 orang ahli masing-masing senama Prof. Nurul SHMH dan Dr. Effendi SHMH. Menimbang bahwa provisi menyatakan tuntutan provisi pemohon dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam eksepsi menolak eksepsi termohon seluruhnya. Dalam pokok perkara